Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu, teman-teman jamaah Majelis Taklim KUY yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar ya tentang tema bagaimana kita hendaknya menjadi muslimah yang tegar di tengah badai ujian. Dan kita ambil dari kisah Ibunda Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, insyaallah biidznillah ta'ala. Baik, bismillah, semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini kita bisa ambil ibrahnya. Karena sesungguhnya teman-teman, setiap kisah yang ada di dalam Al-Quran, jadi Al-Quran itu isinya tiga bagian. Yang pertama, isi dari Al-Quran itu sendiri tentang tauhid, ya, tentang akidah. Isi Al-Quran itu dibagi tiga. Yang pertama tentang akidah, tentang bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana mengesahkan Allah. Yang kedua tentang ahkam, hukum-hukum. Ya, bagaimana di dalam Al-Quran diatur sedemikian rupa bagi orang yang dicerai oleh suaminya, itu bagaimana nanti hukumnya orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang misalnya dalam Al-Quran tentang masalah hijab, masalah menutup aurat. Itu dibahas. Dan yang ketiga adalah kisah. Ya, jadi Al-Quran itu isinya ada tiga. Ya, di antara ketiga itu ada kisah, qasas. Ya. Nah, kisah-kisah yang Allah Azza wa Jalla sampaikan di dalam Al-Quran, teman-teman, itu bukan hanya kisah yang dibaca, tapi kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Allah ingin kita ambil ibrahnya. Kita ambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada. Ya, contoh misalnya kisahnya siapa teman-teman? Yang teman-teman pernah baca di Al-Quran, kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Atau kisahnya siapa? Kisah siapa lagi? Kisahnya Maryam, kan disebutkan di dalam Al-Quran. Atau kisahnya siapa lagi? Kisahnya Asia, disebutkan. Kisahnya Fir'aun bersama Nabi Musa alaihissalam. Kisah siapa lagi? Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan masih banyak kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan hari ini insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana kisah Ibunda Hajar ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkannya. Jadi yang memerintahkan kepada Ibunda Hajar untuk ditinggal sejenak oleh Nabi Ibrahim itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ujian yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana seorang suami yang mencintai putranya, wabil khusus putranya beliau itu kan putra yang ditunggu lama sekali. Ya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku anak, berikanlah aku keturunan. Belum Allah berikan. Ya, ketika anak itu lahir, subhanallah ujiannya berat banget ya. Allah uji Nabi Ibrahim agar tidak lebih mencintai kepada anaknya daripada mencintai Allah. Maka Allah ingin menguji Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim menomorduakan Allah atau menomorsatukan Allah. Maka Allah menguji Nabi Ibrahim untuk meninggalkan sejenak kekasih tercintanya, yaitu anaknya. Dan seorang ayah fitrahnya, ayah yang normal, ayah yang baik adalah mencintai putra tercintanya. Maka Nabi Ibrahim lulus dengan ujian ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, dan ini bentuk dari ujian yang Allah berikan. Subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa ini harus kita sadari betul, ya, kita bareng-bareng belajar bahwa ketika kita hidup di dunia maka pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang hidup di dunia ini tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya macam-macam.
Kalau seumpama ya teman-teman merasa kayaknya hidup anak baik-baik saja Ustazah, ya ekonomi oke, pasangan oke, anak-anak oke, nikmat juga ujian, ya. Jangan kita anggap bahwa suami yang baik, anak yang nurut, orang tua yang bagus, yang baik, rumah tangga yang masya Allah sakinah mawaddah warahmah itu bukan ujian, ya. Allah akan tanya kepada kita. Nabi Ibrahim berarti kan diuji dengan sesuatu yang awalnya kan menyenangkan, iya enggak ya? Dikasih anak oleh Allah, iya enggak? Kan itu nikmat. Tapi Allah ingin menguji Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim tetap ya menomorsatukan Allah atau tidak? Berarti ini masalah ujian nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tolong dibuka di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 2. Boleh dibuka surah Al-Ankabut ayat 2. Baik, sudah dibuka semuanya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Kata Allah, apakah manusia mengira hidup di dunia ini tanpa ujian? Begitulah kira-kira, ya. Berarti ini pertanda bahwa Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa setiap manusia yang hidup di muka buminya Allah pasti Allah uji. Apa Bu? Pasti Allah uji. Masalahnya ya, ada di antara hamba Allah itu yang kalau dapat ujian tuh nggak woro-woro ke teman-temannya gitu ya, nggak woro-woro. Apa tuh namanya nggak woro-woro? Ya sudah, ya dipendam, minta sama Allah, dirasakan sendiri, ya. Sehingga orang lain melihat dohirnya, wah hidup bestiku kok baik-baik saja ya. Padahal sebenarnya dia sedang dalam masalah apa? Masalah yang sangat-sangat rumit gitu loh. Dan subhanallah teman-teman, jarang orang-orang yang seperti ini, jarang. Kebanyakan ya perempuan itu, muslimah itu kalau diuji sama Allah dia cerita. Cerita di mana? Cerita di mana ibu-ibu? Ceritanya di sosial media, ya. Ceritanya kemana lagi? Ke tetangganya. Wah, berat ini kalau ke tetangganya. Cerita kemana lagi? Cerita ke bestinya. Mending kalau besti, kalau semua orang diceritain bahaya ini. Terus kemana lagi misalnya? Ke suaminya, dan ke orang-orang yang dia temui. Maka biasanya orang yang seperti ini, ya dohirnya tuh kayaknya yang paling menderita. Gimana? Iya, karena dia cerita semuanya. Kasihan banget ya dia paling menderita. Padahal sejatinya ada orang-orang lain yang lebih menderita dari dirinya, namun ia enggan untuk menceritakannya. Subhanallah, subhanallah. Bu, tidak ada yang baik-baik saja di dunia ini. Semua punya ujiannya masing-masing. Masya Allah, saya juga terkaget-kaget ya ketika kemarin belum lama ini video call sama beberapa calon musyrifah untuk bergabung bersama kami di Tahfidz Center Indonesia di tempat di Mutiara Hikmah. Terus saya buka lowongan musyrifah, alhamdulillah ada beberapa yang masuk mendaftar, terus interview. Saya yang langsung menginterview ya, lihat video call. Ternyata ya Allah, anak-anak Gen Z yang mungkin bagi kita itu kayaknya enak gitu, Gen Z hidupnya itu seneng-seneng terus di media sosial gitu ya. Di sosial media kan kayaknya mereka happy terus ya. Ternyata setelah video call terus saya tanya gimana, silakan perkenalkan diri, apa kekurangan, apa kelebihan, ceritakan tentang kondisi keluarga. Ya karena kenapa saya minta mereka untuk menceritakan kondisi keluarga, bonding dengan keluarga seperti apa? Karena biasanya anak-anak wabil khusus Gen Z yang bagus mentalnya itu ketika bonding sama keluarganya bagus. Ya. Nun sewu. Biasanya anak-anak yang bermasalah itu ketika bonding sama keluarganya udah nggak bagus. Ya. Subhanallah,
dari sekian banyak yang masuk terus saya interview, itu hanya ada 2 yang waras, yang apa ya istilahnya, yang sepertinya baik-baik saja sepertinya, tapi kan kita nggak tahu. Yang lain semua cerita tentang ini, cerita tentang keluarganya begini-begini. Subhanallah. Saya bilang, ya Allah, ternyata setiap anak muda itu punya ujiannya masing-masing. Wabil khusus ujian dengan keluarganya masing-masing. Maka pastikan teman-teman bahwa di dunia ini tidak ada yang baik-baik saja. Semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ujian Allah berikan kepada kita? Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 2. Silahkan dibuka. Surah Al-Mulk ayat 2. Kenapa Allah uji kita? Kenapa Allah tidak biarkan kita tanpa ujian? Ternyata Allah ingin sesuatu dari hambanya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mulk? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Lihat apa kata Allah, yang menjadikan mati dan hidup supaya ia menguji engkau. Siapa di antara engkau yang lebih baik amalnya? Subhanallah. Jadi ujian itu untuk menentukan seberapa berkualitasnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya kita pas waktu di sekolah ya teman-teman, kita tahu ada murid yang hebat atau murid yang bagus atau enggak, gimana caranya guru menyeleksi? Dulu kalau di sekolah ada nih murid ini berprestasi, gimana caranya? Ya ada ujian gitu kan ya, ada tes, ya enggak? Oh setelah ujian, oh ini bagus nih, Masya Allah bisa melewati ujian dengan baik. Oh ini enggak bagus nih, karena dia belum bisa melewati ujian dengan baik, kan gitu ya? Nah, tidaklah Allah menguji anak Bani Adam di dalam kehidupannya kecuali Allah ingin memilah dan memilih siapa yang terbaik di antara hambanya. Dan perlu disadari teman-teman bahwa di setiap ujian yang Allah berikan, ya hari ini kita diuji dengan apa ibu-ibu? Warga Indonesia ujiannya apa warga Indonesia? Rupiahnya semakin hari semakin apa? Melemah. Ya. Kan ujiannya di situ. Saudari kita di Palestina ujiannya apa? Nggak pernah nyaman, ya nggak tenang, ya. Dikit-dikit bom, gitu kan ya? Dikit-dikit rudal, kan gitu. Apakah sudah selesai saja ujiannya di Palestina? Di negeri lain nggak ada? Ada juga. Kayak di negeri yang tempat perang itu di mana sekarang? Yang lagi heboh itu? Ukraina, gitu nih ya. Daerah-daerah mana sekarang yang lagi perang? Amerika gitu ya? Daerah apa? Iran. Oh, Iran. Nah, Iran sama mana? Sama Amerika. Oh, ya dar derdor itu ujian mereka. Ujiannya sendiri-sendiri. Ada lagi mungkin di negara kayak Australia itu ujiannya apa di sana? Ujiannya ujian masalah syahwat. Ya. Banyak teman-teman yang orang Indonesia Bu, yang sudah lama tinggal di Australia, sebagian mereka tuh pengen pulang ke Indonesia. Kenapa? Saya ngobrol sama murid saya dulu waktu di pondok di Jogja itu, ya beliau sekarang tinggal di Australia sama keluarga besarnya. Kata beliau, Ustazah Azizah, enak ya tinggal di Indonesia. Lah kenapa Mbak? Ya di Australia tuh ngaji tuh ya kalau untuk offline tuh nyarinya jauh gitu. Kalau di Jogja itu dekat, ngaji mau kemana aja bisa katanya. Masya Allah, ternyata ujiannya berbeda. Ya, ujiannya di sana untuk mendapatkan tempat pengajian itu rasanya sulit. Ya kita warga Jogja yang Masya Allah kalau mau kajian tinggal milih gitu ya. Tinggal kitanya mau berangkat apa enggak. Nah, itu ujian juga. Ya, berarti kan ini nikmat. Allah akan tanya kepada kita. Nih loh, di masjid ini ada kajian, di masjid ini ada kajian, di masjid ini ada kajian, di ini Masjid Salim ini ada kajian. Silakan mau cari yang mana. Itu ujian. Kalau sampai kita mager nggak mau ngaji, bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sepakat ya ibu-ibu, berarti ujian itu bagian dari seleksi. Allah pengen menyeleksi hambanya, mana yang berkualitas,
mana yang belum berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahsanu amala itu artinya yang dia sebaik-baik hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Sebaik-baik hamba yang baik amalannya. Ahsana amala. Ya. Baik. Kemudian teman-teman, setiap orang, ini penting nih ya, untuk kita ketahui bersama dulu. Ujian di tengah badai itu setiap orang itu diuji dengan ujian levelnya beda-beda. Dia nggak sama. Ujian levelnya tuh beda-beda. Tergantung apa? Tergantung Allah mencintai hamba tersebut. Semakin Allah cinta kepada hamba ini, maka biasanya semakin berat ujiannya. Ibu-ibu nggak boleh bilang, yo kalau kayak gitu ya anak nggak usah dicintai sama Allah deh ustazah, biar ujiannya ringan. Ya, enggak juga. Ya. Kenapa? Karena Allah ingin angkat derajatnya lewat ujian ini. Dan apakah ketika Allah menguji seseorang itu dengan ujian yang berat, Allah tidak berikan solusi? Pasti. Dari mana Allah angkat derajat seseorang yang diuji dengan sesuatu yang berat? Dari kesabarannya. Subhanallah. Saya pernah mendengar ada seorang anak diuji oleh Allah, ya, dengan kondisi orang tuanya. Subhanallah. Ya. Dia pengen orang tuanya ngerti. Dia pengen orang tuanya paham. Ya. Dia pengen orang tuanya mendapatkan hidayah. Berdoa, menangis semuanya. Ya terus kepada Allah. Tapi Allah belum ijabah. Dan ini berat bagi beliau. Ya. Maka ketika beliau bersabar atas ujian yang Allah berikan dengan kondisi orang tuanya, dengan kondisi mertuanya, maka sabarnya dia mengangkat ya derajat di sisi Allah, angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya teman-teman. Kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi kita di akhirat nanti. Orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat di dunia dan dia bersabar atas apa yang Allah uji itu, kelak nanti di akhirat Allah kasih pahala yang membuat orang lain jadi iri. Pahalanya tuh banyak banget, gede banget. Sampai orang lain bilang, ya Allah, kalaulah aku diberikan ujian seperti fulana, maka aku pengen gitu loh. Orang-orang lain akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa dulu aku nggak diuji seperti fulana? Ya, saya lihat sekarang bahwa fulana itu mendapatkan dari engkau pahala yang sangat luar biasa. Ya, maka ya Allah kembalikan aku ke dunia agar engkau berikan pahala serupa dengan pahalanya fulana. Dia nggak tahu kondisi fulana bagaimana ketika berada di dunia. Jadi mungkin bagi teman-teman ya, bagi kita nih teman-teman yang sekarang mendapatkan ujian yang berat ya, ujian yang mungkin kayaknya udah apa ya? Orang kalau dapat ujian berat tuh kayaknya udah apa ibu-ibu? Udah bingung harus kayak mana gitu ya. Udah mentok ya. Ya Allah, kok ya berat banget ujiannya. Maka di antara solusinya adalah sabar. Sabar dulu, sabar. Sabarnya panjenengan, sabarnya kita itu bagian dari ibadah. Sabar. Sampai kapan? Sabar. Saya sering ngelus dada gitu ya. Ngelus dadanya sering gitu ya. Ya sampai Allah mencabut nyawa kita. Lah kapan Allah cabut nyawa kita? Wallahu ta'ala a'lam. Ya semakin banyak ujian, semakin sabar seorang hamba, maka Allah angkat derajatnya. Allah berikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl. Ini solusinya. Apa kata Allah dalam surah An-Nahl? Ibu-ibu boleh dibuka. Ayat 127. Apa kata Allah? Wasbir, kata Allah ya. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kesabaranmu itu hanyalah engkau bisa dapatkan dengan pertolongan Allah. Nah, berarti kalau ada sesuatu dalam kehidupan kita ujiannya berat, berarti langkah pertama kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong. Pasti itu, pasti. Kemana kita akan bergerak? Kalau kita bergerak kepada Allah, maka Allah akan tolong. Tapi kalau kita mendapatkan ujian, langsung kita buka status kita buka sosial media kita, biasanya malah bertambah ruwet. Berarti kan di sini Allah pengen lihat
Kalau kamu pengen sabar, maka tidak ada seorang hamba yang bisa bersabar kecuali atas pertolongan dari Allah. Apa yang dilakukan berarti, kalau misalnya pas lagi nggak haid, ambil air wudhu, sholat, minta tolong sama Allah. Maka minimal dengan sholat tersebut Allah berikan ketenangan jiwa. Ya, walaupun kita pun masih bingung, habis sholat, terus solusinya di mana? Ya, nanti Allah kasih petunjuk. Entah nanti dipertemukan dengan siapa, entah nanti kita akhirnya misalnya mendengarkan ceramah. Ya, petunjuk itu kan macam-macam ya. Ya, saya kemarin tuh sempat ya ada video yang dikirimkan oleh seseorang ya. Lihat, oh ini jawaban. Jadi saya pernah ketemu sama seorang perempuan, ibu-ibu, diuji oleh Allah dengan sakit yang cukup menurut saya menjadi saksi atas kehidupan beliau yang lumayan cukup parah gitu ya. Dan ternyata beliau qadarullah maaf ya, berani ke suami gitu ya. Saya dari dulu tuh ini nggak tahu ilmunya, maksudnya Ana belum tahu ilmunya ini. Masya Allah ya, kasihan banget gitu perempuan ini. Tapi memang dalam kehidupannya tuh sering berani, sering berkata keras kepada suaminya. Waktu itu saya hanya bisa menebak, ya Allah mudah-mudahan menjadi penggugur dosa bagi beliau. Baru kemarin saya mendengarkan video, ya ini petunjuk dari Allah. Ya ada salah satu ustadz namanya Ustadz Abdurrahman Dani, mungkin ibu-ibu tahu gitu ya. Beliau bilang gitu, ini kisah nyata, subhanallah bisa diambil ibrohnya. Ya Allah, ternyata dosa itu luar biasa mengerikan ya. Kata beliau menjadi saksi hidup bagi seorang anak yang awalnya lumpuh, kemudian akhirnya Ustadz ini bertanya kepada kedua orang tuanya apa yang terjadi di antara kalian gitu ya. Bukan bertanya kepada anaknya udah dibawa terapi bolak-balik ke rumah sakit, belum ada kemajuan, belum ada pemulihan yang signifikan. Maka ketika itu Ustadz tanya ke orang tuanya, ada apa dengan kalian? Ternyata kedua orang tuanya bertengkar terus gitu ya, di dalam sebuah rumah tangga itu. Dan akhirnya istrinya ini bilang bahwa ketika beliau hamil anak pertama, terus baru 1 tahun hamil lagi. Nah, anak yang lumpuh ini anak yang kedua, yang tidak diinginkan kehamilannya oleh istrinya. Dari situ istrinya bilang terus ke suaminya, aku minta cerai. Ya, Ustadz bilang, aku minta cerai. Dan nadanya tuh tinggi gitu ya. Alhamdulillah suaminya bersabar. Alhamdulillah mereka masih disatukan oleh Allah. Ya, setelah dirunut-runut sama Ustadz, terus istrinya minta maaf ke suaminya. Udah, sekarang kalau pengen anaknya sembuh, kamu minta maaf gitu ya. Masya Allah, ibu-ibu, petunjuk itu datangnya dari Allah. Istrinya minta maaf ke suaminya, minta maaf. Coba istri yang awalnya minta cerai terus suruh minta maaf, itu berat nggak sih kira-kira? Istri yang awalnya nggak suka sama suaminya, yang awalnya nun sewu benci ke suaminya, tiba-tiba suruh minta maaf, itu berat nggak bagi seorang istri? Berat. Tapi istri yang selalu minta cerai, istri yang selalu bentak-bentak suaminya, itu dosa nggak? Dosa kan ibu-ibu? Nah, ujiannya di sini. Diuji oleh Allah, dia mau nggak minta maaf? Akhirnya istrinya minta maaf. Subhanallah, kata Ustadz Abdurrahman Dani, subhanallah, beliau yang menjadi saksi. Anak ini Masya Allah cepat sekali ketika diterapi, Masya Allah progresnya tuh bagus banget. Sampai akhirnya beliau menyaksikan sendiri anak ini bisa lari-lari. Allahu Akbar. Dan kata beliau, subhanallah, banyak kasus yang beliau hadapi itu ternyata bentuk-bentuk ujian yang seperti itu. Dari anak yang sakit, suka bolak-balik ke rumah sakit, suasana keluarga yang sepertinya panas, itu ternyata diawali dari sebuah dosa. Ujian ya datang dari Allah. Dia akan mendekat kepada Allah. Minta maaf itu kan artinya mendekat kepada Allah, atau membiarkan setan berada di rumah tersebut. Subhanallah. Dari sini ibu-ibu kita paham betul bahwa Ibunda Hajar, kita balik ke Ibunda Hajar, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya ke sebuah tempat yang sangat jauh. Beliau ditinggal di sebuah lembah, namun Ibunda Hajar tidak lekas membenci suaminya. Ibunda Hajar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita pelajari. Jadi setelah saya mendengar Ustadz Abdurrahman Dani ya berkata seperti itu di potongan video beliau berbicara itu, saya bilang ya Allah, ternyata serem banget ya ketika benar tuh ketika saya lihat zaman dulu ada orang yang perempuan yang sakit parah itu, alhamdulillah ya Allah berikan hidayah, setelahnya ya Allah sembuhkan dan menjadi lebih lembut kepada suaminya. Ya, ini pelajaran penting bagi kita sebagai seorang wanita, ibu-ibu. Baik.
Yuk kita buka tentang belajar dari Ibunda Hajar. Baik, kadang Allah membawa kita ke padang yang tandus agar kita yakin bahwa sumber pertolongan bukan dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketegaran Ibunda Hajar ketika beliau akhirnya endingnya ya ditinggal oleh Nabi Ibrahim dengan kondisi tidak ada makanan yang bisa mencukupinya, tidak ada air yang bisa mencukupinya untuk waktu yang cukup lama ya. Namun ketika itu Ibunda Hajar yakin. Bedanya kita dengan Ibunda Hajar keyakinannya level mana tuh? Ya, Ibunda Hajar yakin banget, yakin. Kalau perintah itu datangnya dari Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Tolong digarisbawahi. Allah, teman-teman, tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita menjauhi dosa-dosa dan maksiat, maka pertolongan Allah semakin dekat. Ini rumus ya, rumus maksudnya kaidah. Semakin seorang hamba itu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi dosa-dosa, maka pertolongan Allah semakin dekat. Semakin ia yakin kepada Allah, seyakin Ibunda Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan dirinya sendiri bersama putra tercintanya, maka semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak meninggalkan istri tercintanya yaitu Ibunda Hajar, maka Nabi Ibrahim tidak mudah untuk mengatakan sepatah kata apapun gitu loh kepada Ibunda Hajar, saking sayangnya beliau. Kan beliau itu terkenal ya Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Ya, beliau tidak akan, di dalam hati beliau tidak akan menelantarkan istri tercintanya. Nggak mungkin Nabi Ibrahim itu menelantarkan istrinya, nggak mungkin. Nggak mungkin juga dalam hatinya tuh tega untuk meninggalkan putra tercintanya. Kan beliau seorang yang istilahnya ayah yang baik, iya nggak ibu-ibu? Tapi ternyata Allah yang memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim paham siapa yang didahulukan dalam masalah kehidupan beliau, dalam ujian yang beliau hadapi. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ibunda Hajar, maka Nabi Ibrahim tidak mengatakan sepatah kata apapun. Sampai Ibunda Hajar berkata, Masya Allah ya, seorang istri yang cerdas itu begitu ya. Ketika tahu suaminya udah bingung mau berkata seperti apa, maka Ibunda Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Ibunda Hajar? Menghibur Nabi Ibrahim, ya, kesedihan karena tahu istri, subhanallah teman-teman. Saya juga baru kemarin tuh tahu ternyata seorang suami istri itu kalau sudah menikah lama sekali, ya makan bareng, tidur bareng, bermuamalah bareng, itu nanti connect antara hatinya mereka itu dikonekkan sama Allah. Pernah nggak teman-teman mengucapkan sesuatu atau mau perlu apa gitu kepada suami, ternyata suami sudah menawarkan dulu? Pernah kan? Sama, misalnya laki-laki juga begitu. Mau ada apa gitu, mengutarakan sesuatu, ternyata istrinya duluan yang mengutarakan. Pernah? Nah itu Allah konekkan. Maka Ibunda Hajar juga sama, merasakan kesedihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim tuh ketika akan meninggalkan Ibunda Hajar tidak mengatakan sepatah kata apapun tuh bukan berarti Nabi Ibrahim tega meninggalkan. Tapi Ibunda Hajar merasakan betapa sedihnya Nabi Ibrahim ketika harus meninggalkan mereka gitu loh. Maka Ibunda Hajar coba membuka komunikasi. Masya Allah, ini pelajaran penting teman-teman. Kalau ada sesuatu dalam rumah tangga ya, nggak ada yang mau memulai ya, maka kita sebagai seorang istri bisa memulainya gitu loh. Kan kadang kalau yang namanya rumah tangga kalau sudah lagi ada masalah kan dua-duanya gengsi tuh bicara duluan. Enak aja saya duluan, kan dia yang salah. Enak aja bicara duluan, biarin aja gitu kan. Akhirnya kan jadi vakum ya, jadi nggak ada komunikasi. Maka lihatlah bagaimana Ibunda Hajar. Kalau coba teman-teman, kalau posisinya Ibunda Hajar tuh wanita zaman sekarang. Wanita zaman sekarang ya, ditinggal sama suaminya, ditinggal padahal punya anak bayi lagi disusui. Kira-kira menurut wanita zaman sekarang ya, yang salah suaminya atau dirinya? Sepakat ya? Loh, yo punya anak kecil, koyo ditinggal. Berarti kan dalam dohir kan konteks dohirnya suaminya yang salah, ditinggal gitu ya.
Tapi Ibunda Hajar, subhanallah, beliau paham dengan karakternya Nabi Ibrahim. Ini catatan penting nih. Seorang istri hendaklah memahami karakter suaminya masing-masing. Ya, saya suka dengan pembahasan yang membahas gimana sih karakter laki-laki itu seperti apa, karakter perempuan itu seperti apa. Subhanallah, dengan kita memahami karakter pasangan kita, maka kita tidak mudah sakit hati, ibu-ibu. Ya. Contoh ya. Ini kita bertukar ilmu gitu ya. Contoh, laki-laki itu kalau kita nggak ngerti karakter laki-laki, kita panggil dia lagi asik baca buku misalnya, terus kita panggil Bang, Beb, udah Bang, Beb, belum nengok juga, Cin, ya belum nengok juga. Biasanya apa? Tambah tinggi lagi, Pa, ya, Bi, ya semua. Nggak nengok-nengok juga, fokus. Kalau kita nggak paham karakter laki-laki, kita sakit hati. Koyo dipanggil diem aja gitu ya. Padahal yang namanya wanita kalau lagi nyapu, lagi ngiris bawang, istriku, iya, denger kan? Nah ternyata kan karakter laki-laki itu harus ditepuk. Ya, mereka tuh nggak denger kalau sudah fokus dengan sesuatu, lagi baca, terus istrinya manggil nggak denger. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Ditepuk, Beb. Ya, aku panggil loh. Baru dia nggak. Oh iya, ada apa gitu ya. Subhanallah teman-teman, banyak ya. Subhanallah, saya perhatikan yang namanya konflik keluarga ya dalam berumah tangga itu semakin baik dikarenakan diantara mereka paham dengan karakternya masing-masing. Masya Allah. Jadi tugas kita sebagai seorang istri, yuk kita pahami betul karakter suami kita masing-masing. Dan setiap laki-laki itu walaupun secara global ada karakter laki-laki seperti ini, karakter perempuan seperti ini, tapi setiap laki-laki itu punya keunikan masing-masing. Catat ya, nggak mungkin keunikan suaminya panjenengan sama suami temennya, nggak, beda, pasti beda. Ya, Ustazah, enak banget ya keunikan temen saya tuh suaminya banyak banget deh, gitu ya. Ya semuanya ada hikmahnya. Ya semuanya ada hikmahnya. Maka Ibunda Hajar tahu bagaimana karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu Ibunda Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, Masya Allah, indah banget ya, Masya Allah. Apa kata Ibunda Hajar? Kata Ibunda Hajar, wahai suamiku, ya mungkin bahasanya gitu ya, apakah ini adalah perintah dari Allah? Nabi Ibrahim langsung terpesona ya dengan perkataan istrinya. Apakah ini yang memerintahkan Allah? Gitu loh. Masya Allah. Masya Allah ya. Para wanita zaman dahulu tuh luar biasa ya, Masya Allah, memperlakukan pasangannya tuh nggak langsung suuzon gitu ya. Kenapa engkau tinggalkan diriku bersama anakku ya? Nggak dikasih apa-apa lagi ya, nggak dikasih tanah, nggak dikasih macam-macam, enggak ya. Tapi Masya Allah ya, Bunda Hajar paham banget kalau suami beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tuh orang yang menomorsatukan Allah. Maka Ibunda Hajar coba untuk membuka komunikasi. Kata Ibunda Hajar, apakah memang Allah yang memerintahkan ini? Terus Masya Allah ya, Nabi Ibrahim nggak bilang apa-apa. Ibunda Hajar langsung bilang lagi, kalau Allah yang memerintahkan ini, maka sungguh Allah tidak akan pernah menelantarkan kami, katanya. Masya Allah. Itu ya Allah, ada nggak sih ibu, teman-teman, saya mau tanya, wanita sekuat Ibunda Hajar seperti itu zaman sekarang tuh ada nggak kira-kira? Wah, Mufarah udah mulai geleng-geleng, enggak, katanya gitu ya. Mungkin ada, kita aja nggak tahu. Ya mungkin ada. Ya. Tapi seberapa persennya saya nggak tahu. Ya, pasti ada. Ya wallahu taala alam di mana itu, ya, entah di negeri Konoha ataupun negeri yang lainnya, ya. Karena Masya Allah ya teman-teman, saya menjadi saksi ya teman-teman, bertemu dengan wanita-wanita dari Timur Tengah itu yang Masya Allah benar-benar Masya Allah amanah gitu dalam berbakti kepada suami. Sampai saya pernah menemukan seorang istri yang benar-benar tuh menjaga banget gitu amanah dari suaminya. Jadi suaminya beliau itu meminta beliau itu untuk menggunakan sarung tangan, qafaz, sarung tangan, dan menjaga hijabnya ya. Masya Allah. Maka beliau itu keluar dari Masjidil Haram tuh buru-buru gitu ya. Mana sarung tangan saya, mana gitu. Saya menjadi saksinya. Kata beliau, ini amanah dari suami saya, katanya. Amanah dari suami saya tidak boleh menelantarkannya, maksudnya saya tidak boleh meninggalkannya. Masya Allah, ada istri-istri yang amanah begitu. Dan saya yakin istri-istri yang model begitu tuh, ketika Allah berikan ujian seberat Ibunda Hajar, insya Allah mereka akan lebih mendahulukan Allah di atas segalanya. Pasti. Ya masalah sarung tangan aja nggak mau menelantarkan ya kan?
Ya, apalagi masalah yang lebih besar. Ya, Masya Allah. Dan itu saya pernah mendapati seorang wanita yang seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya bilang, ya Allah, saya pun belum bisa menjadi seperti beliau gitu ya, Masya Allah. Tapi ternyata ada zaman sekarang. Masya Allah. Baik, next ya. Maka Ibunda Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, kalau begitu Allah tidak akan melantarkan kami. Dari perkataan beliau, teman-teman, dari perkataan beliau ini menunjukkan betapa Ibunda Hajar luar biasa dalam berbaik sangka kepada Allah. Catat ini baik-baik. Jadi ujian sebesar apapun, badai sebesar apapun, tetap dahulukan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan prasangka hamba ini. Kalau kita berprasangka baik, sebagaimana prasangkanya Ibunda Hajar, bahwa Allah tidak akan menelantarkan kami, maka Allah yang menggerakkan suku Jurhum. Suku Jurhum itu suku dari Yaman, kabilah Yaman, datang ke lembah Tandus ini untuk berdagang awalnya dan akhirnya menjalani kehidupan di daerah tersebut. Siapa yang menggerakkan hati kabilah Jurhum? Allah. Ya kan? Zaman dulu kan belum ada internet ya ibu-ibu. Belum ada ya informasi sampai ke Yaman ada air Zam-Zam di lembah kota Bakkah. Kalau dalam Al-Quran bukan Makkah tapi Bakkah. Siapa yang menggerakkan hati suku kabilah Jurhum datang ke sana? Allah. Maka yakinilah bahwa ketika kita berbaik sangka kepada Allah, maka dengan caranya Allah kasih solusi ke kita. Bahkan dengan cara yang kita nggak pernah sangka-sangka sebelumnya. Wallahi, kalau kita benar-benar lurus baik sangka kita kepada Allah, maka kadang subhanallah kita akan diberikan kejutan-kejutan di dalam kehidupan ini yang kita tuh nggak pernah berpikir sampai ke sana. Ada Allah kasih kejutan. Oh iya ya, saya kok nggak sampai pikirannya ke sana, tapi Allah kasih. Ya tadi kayak kabilah Jurhum datang ke Mekah, kan nggak akan diprediksi oleh Ibunda Hajar. Dari mana mereka datang? Ya, kemudian zaman dulu belum ada Google Map kan ibu-ibu. Ya gurun semua zaman dulu. Kalau dari Yaman ke kota Mekah, waktu kami tahun 2008 ke kota Mekah naik bis, itu di sepanjang perjalanan itu yo gurun. Ya, kalau gurun kan nggak ada tanda kanan kiri ya toh. Ya, apalagi zaman dulu belum ada jalan raya. Tapi Allah Rabb kita semuanya yang menunjukkan suku Jurhum untuk mendatangi ya kota Bakkah kala itu dan akhirnya hidup untuk menjalani kehidupan dengan Ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Baik. Maka 3 pelajaran dari padang Tandus yang dilalui oleh Ibunda Hajar ya. Oh ya, sebentar. Ketegaran bukan berarti tanpa rasa sakit, tetapi tetap taat di tengah rasa sakit. Jadi ketegaran itu pasti ya dilalui dengan rasa sakit terlebih dahulu. Tapi yang namanya tegar itu ya dilalui. Ya. Dan ibu-ibu, coba deh kita balik sebentar ke masa lalu kita. Ya, kita balik sebentar. Dulu waktu kita masih anak-anak, ya. Lihat orang gede, kita bilangnya gimana? Enak ya, jadi orang gede gitu ya. Gimana Bu? Ingat nggak dulu waktu masih anak-anak? Kita lihat orang gede gitu, terus bilangnya apa? Enak ya jadi orang besar, ya punya duit banyak gitu kan ya. Zaman dulu, ya. Nah, terus masuk SD tuh. Di SD ada ujian nggak? Di SD ada ujian nggak? Ada. Ya terus di SD ujiannya berat, bilang lagi, ya enak ya yang SMP gitu ya. Bisa kalau study tour zaman dulu ya. Study tour, anak SD cuman di sini aja, ya ujiannya berat lagi. Ya. Tapi ketika SMP apakah terus bilang dari SD terus sudah SMP, padahal kan tadi kan dari SD bilangnya SMP lebih enak. Terus ketika di SMP apakah bilang iya ya ternyata ya di SMP lebih enak. Atau lihat ke atas lagi. Enak ya anak-anak SMA, katanya masa-masa indah itu ada di SMA ya ibu-ibu ya. Bener nggak sih? Ya saya masalahnya nggak pernah mengalami SMA di luar gitu, SMA-nya di pondok. Makanya saya tanya ke ibu-ibu, bener nggak SMA itu katanya masa indah, bener nggak? Oh iya bener, yang SMA di luar iya bener ya. Oh kenapa tuh? Saya jadi pengen tahu kenapa kok SMA itu disebut masa indah tuh kenapa? Apa nggak ada ujian di situ? Oh ada. Tapi kok kenapa disebut yang indah? Kenapa Bu? Ketemu jodoh? Oh seru. Oh seru. Masya Allah. Nah akhirnya ketika sudah SMA ada ujian, dilewatin enggak ujiannya?
Dilewati. SMP dilewati nggak? Dilewati. Terus ke kuliah. Di kuliah ada ujian nggak? Ada. Dilewati nggak? Dilewati. Berarti dari masa lalu kita bisa belajar bahwa setiap ujian yang berat kalau kita lalui dengan meminta pertolongan kepada Allah, maka ujian itu akan berlalu. Sudah, ya, berlalu. Ujian tuh akan Allah ganti dengan ujian yang lain, ya. Dan ujian yang dihadapi itu pasti akan berlalu, pasti. Saya yakin betul. Ya. Apalagi ya pernah ada kisah di mana seorang anak diuji oleh Allah dengan ibunya. Ibunya sakit, ya disihir oleh orang yang nggak tahu kapan sembuhnya. Ya setiap hari anak ini meruqyah ibunya. Ya Allah, ini gimana kapan sembuhnya? Ibunya nggak bisa ditinggal. Sampai anak itu pernah berkata, ya Allah, kalau ibuku ini belum sembuh, ya berarti saya nggak bisa kemana-mana. Karena anak ini ibunya tuh nggak punya anak kecuali beliau. Ya terus saja. Sampai akhirnya beliau yakin bahwa Allah yang mendatangkan sakit kepada ibunya, pasti Allah yang menyembuhkan. Subhanallah, dengan keyakinan itu Allah sembuhkan ibu ini. Padahal mungkin menurut medis, ya penyakit ibu ini sulit disembuhkan. Tapi Allah, lihat keajaiban yang Allah berikan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka ya kita katakan pada diri kita, ujian yang Allah berikan itu nggak lama, pasti akan berlalu, pasti. Tinggal kita sabar apa enggak. Lihat, Ibunda Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, tidak lama kemudian Allah berikan solusi dengan mendatangkan suku Jurhum ke kota Makkah. Baik. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.